Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel saya Fatimah Zahra. Nah, hari ini tuh kita ingin membahas sesuatu yang sangat urgent ya. Ini mengenai yang lagi viral-viralnya dan meresahkan. Ya, sangat-sangat meresahkan ya. Oh my god! Wow! Terutama bagi kita ini yang Para orang tua, para pendidik ya. Apalagi ini yang viral ini tuh berasal dari Jogja ya. Iya, yang lagi menjamur di Jogja, bahkan isunya di setiap kecamatan. Padahal di Jogja ini terkenal dengan kota pelajar, Kota budaya, kota pendidikan ya. Jadi apakah itu? Nah, teman-teman pernah tahu belum mengenai video yang viral yang Satu ini. Mas, tumbas es dawet mas. Enggak ada ya mas. Anu ya, udan jaya mas. Enggak ada mas. Enggak, anaknya apa itu kok ya mas? Kita ada nih anggur, wine, whisky, vodka, sama gin. Minuman beralkohol dong mas. Betul mas. Waduh, berarti ya tak ngaruhnya pesen mention vodka ya mas. Boleh mau berapa? Jadi jiwa mas. Vodka siji, mention siji. Ini apa namanya? Jadi mas sembangan mas. Ini sang-sang Ya ya mas, ngomong kok lupa mana mas. Oh maksudnya piye? Tapi dia Piye? Piye? Enggak, cuma 5 pengen udah 23 mau pasti yang terlengkap, termurah, terpercaya, pakai tak tingguneng udah 23 mau. Nah, udah pada lihat kan? Nah, miris banget sih ya bagi kita yang berakal ya memikirkan kok ini bisa terjadi, dan ini iklannya itu udah tersebar ya, udah viral banget. Dan ini wajar nggak sih ya? Ya tentu nggak wajar, apalagi kita ini hidup di negara yang Menganut betul, yang menganut agama tertentu, yang dimana di negara kita itu dilarang miras. Kok bisa ya? Maksudnya kan memang sebelumnya ini pernah terjadi nggak sih di Jogja? Kan aku kan baru ya di Jogja, jadi aku kurang tahu ya, jadi pengalamannya nggak seluas beliau. Jadi pengen tanya nih, di Jogja memang sebelumnya itu pernah nggak sih? di Jogja itu miras itu kasus banyak sekali sebenarnya. Cuman memang perdanya itu nggak boleh ya. Perda itu tetap nggak boleh. Peraturan daerah itu miras tetap nggak diperbolehkan. Kalau kita tampilkan di bawah ini peraturannya ya. Setahu abang itu nggak boleh miras. Baik itu di pusat, di Indonesia sendiri, di pemerintahan pusat, undang-undangnya sendiri ya, peraturan pemerintah pusat maupun perda peraturan pemerintah daerah itu tetap nggak boleh miras. Dan ada aturannya, apalagi ini jual belikan bebas. Punya outlet, dan outletnya katanya isunya itu yang sangat meresahkan itu sampai akan mendirikan di setiap kecamatan itu ada outletnya, dan itu sampai kemudian direspon oleh ormas-ormas besar, ormas keagamaan maupun ormas yang memang peduli terhadap generasi bangsa, seperti Muhammadiyah, NU, MUI dan berbagai ormas lainnya. Itu karena memang sangat meresahkan sampai kemudian membuat statement ya, karena memang Jogja ini kota yang seharusnya menjadi simbol cerminan buat Indonesia kan. Namanya banyak sekali kampus besar yang ada di sini. Orang-orang dari luar daerah banyak sekali yang datang ke sini ya. Adik sendiri pun tahu kan, jauh-jauh dari Aceh kemarin kuliah ke sini kan bertemu dengan orang seluruh Indonesia kan. Artinya memang Jogja ini simbol daripada Indonesia itu sendiri karena memang kota pendidikan dan kota budaya. Tetapi ya mirisnya hari ini miras itu meresahkan. Bahkan jauh sebelum kasus ini, masalah miras ini kan dari oplosan karena nggak punya duit ya, keterbatasan uang karena uangnya Jogja mungkin rendah ya. Mereka akhirnya bikin miras oplosan, dan banyak sekali kasus-kasus nanti kita tampilkan itu mati karena minum miras oplosan. Termasuk di Jadi dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar. Dan tidak hanya itu, miras itu sumber kejahatan. Dari miras kemudian di Jogja terkenal klitik. Ya. Kekerasan yang menyasar acak sporadis, setiap orang bisa kena, dan itu hanya untuk apa ya, dalam tanda kutip unjuk
keberanian orang-orang yang anak-anak yang mungkin di training oleh suatu geng atau kelompok yang walau motifnya apa, dan itu sangat terkenal di Jogja ini. Naudzubillah dari semoga generasi ke depan nggak seperti inilah. Ini mungkin berawal dari video ini kita ikhtiar salah satunya mengedukasi masyarakat supaya menjauhi itu semuanya. Nah ini yang memang miris. Tapi Jogja, ini nggak ada tanggapan dari pemerintah ataupun. Nah itu dia. Memang pemerintah untuk saat ini baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kayaknya kurang begitu tegas ya. Apalagi mohon maaf, kepolisian kayak ngeresponnya ya adem ayem aja. Wallahu alam. Semoga bapak-bapak yang polisi, Polda DIY maupun Kapolri bisa merespon segera karena memang sungguh sangat meresahkan. Tapi yang kita lihat ini tuh nggak hanya sekedar mereka itu menjual ya offline. Iya. Ini tuh sudah ada di online-nya, itu parah banget. Jemput bola. Sekarang udah ada delivery ordernya. Jadi mereka punya driver online untuk mengantarkan itu khusus. Bahkan di beberapa ojek online itu diperjualbelikan, ada orang yang jasa untuk pengambilan ataupun masuk ke dalam food services mereka. Artinya ini benar-benar sudah sangat meresahkan. Padahal kan jelas ya di dalam Islam itu ada 10 golongan yang dilaknat oleh Allah. Siapapun yang di dalam circle lingkaran setan khamar atau alkohol ini, minuman memabukkan, baik itu zatnya, yang meminumnya, yang menjualnya, yang membawanya, yang minta dibawakan, yang minta diperaskan, yang membiarkan gitu aja, kita akan kemudian akan dilaknat. Artinya yang mengantarkan, bahkan artinya ya itu semua lingkaran, bahkan mohon maaf kita yang diam ini juga kita kena. Iya, kalau kita nggak memprotes, ingat teman-teman ya, ini wujud kita melepaskan diri kita atas kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar ya. Karena ini sudah sungguh sangat meresahkan gitu. Artinya buat teman-teman ini saran kami, teman-teman konten kreator, ayolah bersuara, speak up, berisik dalam rangka untuk kemudian ikhtiar amar ma'ruf nahi munkar terhadap homer ini, peredaran minuman keras yang semakin meresahkan. Teman-teman kemarin kan tahu nih, salah satu foto yang viral, seorang menteri, seorang ketua partai, seorang petinggi negeri ini yang sekarang ini lagi mungkin viral, lagi banyak yang dia tampil di media karena salah satu dalam tanda kutip orang dekatnya Pak Presiden. Ya, semoga Presiden kita senantiasa dilindungi juga Allah untuk bisa menegakkan kebenaran ya. Jelas mempertontonkan ketika mungkin dia nggak sengaja di foto minum minuman keras yang kemudian netizen Indonesia ini luar biasa ya julidnya. Mengulik minuman yang ternyata minuman keras itu harganya puluhan juta. Satu botolnya satu botolnya itu puluhan juta. Dan itu dipertontonkan terang-terangan. Ini kan luar biasa. Menteri loh ini ya. Menteri. Kalau menterinya aja udah kayak gitu, gimana bawahannya? Gimana kemudian penegak hukumnya, aparat penegak hukumnya? Menteri aja dengan seenaknya seperti itu. Artinya ini meresahkan. 10 golongan di circle minuman keras homer ini itu sendiri dilaknat. Apalagi orang-orang yang sengaja menjualnya secara offline, online, yang membawakannya driver online ini bahaya. Silahkan. Tapi bagaimana mereka itu yang nggak tahu gitu loh apa yang mereka bawa ya? Mereka cuma kalau nggak tahu itu berbeda persoalan ya. Yeah. Kita kan hanya ditanya, akan dihisab sesuatu yang kita tahu dan kita sadar. Yeah. Artinya ini dia fenomena yang hari ini harus kita sikapi secara tegas dan juga secara cepat, harus secara sigap kita harus menyikapi. Kalau enggak ya gimana nanti anak-anak kita, gimana generasi muda kita? Karena ini udah jelas mereka nyewa konten kreator, mereka bahkan membuat outlet itu di setiap kecamatan ya, di Berbah, di Piungan, itu udah sampai kasihan sini tempat yang kuliah kemarin itu udah ada outletnya. Artinya ngeri lah. Nah, kalau dari sudut pandangan kita sebagai orang yang beragama itu gimana? Apakah hanya di dalam agama Islam yang mengharapkan
miras ini atau di agama-agama tertentu lain juga? Kayaknya kita nggak perlu ngomongin agama yang lain. Yang Oke. jelas ini nilai kami rasa agama lain pun yang mohon maaf mungkin akalnya waras pasti akan mengharamkan Iya, ini iya. karena secara Karena kerugian. iya kerugian dampak yang ditimbulkan itu eksesnya itu kemana-mana. Karena ada di sebuah kisah tuh dampaknya miras itu bahkan sampai bisa berzina, membunuh, minum minuman keras yang akhirnya berzina karena dia merasa bersalah dan takut diketahui oleh orang, akhirnya membunuh. Jadi dampaknya itu bisa kemana-mana. Yang tadi abang contohkan, klitih itu salah satu ekses yang kemudian bisa meneror warga. Jadi eksesnya itu nggak cuma orang yang dibunuh ketika klitih atau yang dibacok, tapi kan membuat seluruh orang yang ada di Yogyakarta ini nggak tenang kan? Iya. Artinya ini udah membuat madorotnya itu istilahnya kalau danger itu udah Orang ya, malah jadi merasa. benar, udah nggak benar-benar nyaman. tingkat tinggi lah kerusakannya. Makanya gimana menyikapi ini semua? Ayo ngomong, berisik lah. Kalau bisa kompak, teman-teman influencer, teman-teman selebgram, tiktokers atau apapun itu youtubers ya. Ya nggak harus menjadi influencer. Ya nggak harus, semuanya kalau bisa kita yuk viralkan. Karena ini alhamdulillah kemarin mahasiswa salah satu mahasiswa di perguruan tinggi swasta sudah mulai bersuara ya, demo di Karena jalan. miras ini ternyata juga di iklan bebas banget kan. Bebas banget. Bahkan mohon maaf, ini bukan lagi perkara yang tabu. Anak-anak pelajar, anak ini masuk ke toko karena itu dalam tanda kutip ya, seakan-akan dilegalkan karena sudah bentuknya kayak Indomaret, kayak Alfamart, Kayak ST. iya udah kayak angkringan gitu. Bahkan ini kemasannya laks, kemasannya elegan lah, tokonya itu luar biasa dipajang di pinggir jalan. Ya, outlet dengan angka-angka itu. Makanya teman-teman, satu hal yang ingin kami ingatkan bahwa innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu. Kita diminta untuk menjauhi apa itu innamal hamru, homer atau minuman alkohol, dan perjudian, baik itu judi online maupun offline. Dulu ada namanya totol-togel, sekarang ada namanya judol, judi online. Dan mirisnya teman-teman, naudzubillah, ternyata di antara wakil rakyat kita banyak sekali aparatur negara ini yang terbongkar bermain di judi online, bahkan sampai angkanya ratusan juta bahkan miliaran mungkin. Naudzubillah, ini kan miris sekali. Kemarin teman-teman mungkin kita tampilkan datanya insya Allah nanti ya, di Indonesia ini judi khamru wal maisir, minuman alkohol, miras, dan juga judi, perjudian online maupun offline itu sudah sangat jamur. Judi, miras itu satu paket biasanya. Kalau ada miras, biasanya ada judi. Kalau ada judi, biasanya di situ ada miras. Dan naudzubillah, ini miras sudah menjamur, jangan-jangan bentar lagi judi menjamur lagi. Kan kemarin kita sudah lihat tuh para aparat negara, wakil rakyat yang ada di Senayan, ada yang di DPR sana terbongkar. Jadi Banyak istilahnya itu intinya itu maksiat dipertontonkan dengan Terang-terangan. terang-terangan ya. Padahal salah satu di antara tanda turunnya laknat Allah, turunnya hari kiamat, turunnya azab itu adalah ketika kemungkaran, Maksiat itu. kejian dipertontonkan. Dan orang baik, nah ini teman-teman, catatan, orang baik diam menjadi setan bisu. Jadi naudzubillah, mari kita berisik, yang penting tetap beradab ya. Nah, ini tuh ada lagi yang viral dan ini itu nggak masuk ke akal Nalar kita, kita. kita itu mengenai tentang yang kemarin itu pas hari Jumat ada yang menyumbang ke hari Jumat berkah lah ya. Nah, itu orangnya apa ya? Ya, outletnya itu. Nah, jadi yang menyumbang ke hari Jumat berkah ini the outlet dari miras ini. Ya. Nah, Namun, ini tuh gimana? Maksudnya konsepnya mereka mencari uang dengan cara menjual belikan miras ini, lalu ngambil uang itu untuk menyedekahkan gitu. Nah, ini gimana hukumnya? Gimana? ya kita cuma bisa bilang astagfirullahaladzim.
wa na'udzubillah wa iyadzubillah bahwa wala talbisul haqqo bil batil, kata Allah kan di dalam surat Al-Baqarah itu. Dan janganlah kalian, ya janganlah kita ini, janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Sedekah Jumat, sedekah itu kan hak. Apalagi di hari Jumat, itu hak, perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, perkara yang ahsan ya. Tetapi uang sedekahnya diambil dari hasil jual miras. Padahal haram lah, jelas. Padahal jelas di 10 golongan itu salah satunya adalah yang menjualnya itu haram. Hasil jualannya pun haram. Tapi orang yang menerimanya haram nggak ya? Ya kalau tahu haram. Ya. Karena hasil, mohon maaf ya, apapun yang masuk ke mulut kita diambilkan dari sumber yang haram, bukan zatnya yang haram tetapi transaksinya yang haram atau cara memperolehnya haram, itu jadi haram. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam diri kita, kalau itu dari yang haram, maka daging kita jadi haram, jadi tercampur kontaminasi zat yang haram, ibarat racun. Ya, kita teracun dengan sesuatu yang haram. Ketika kita doa kita jadi nggak makbul Dan gampang kena virus ya. benar. Dan ini ingat teman-teman, satu tetes ya, orang yang meminum khamr ya, itu doanya 40 hari nggak dikabulkan oleh Allah. Wah, satu tetes dan sholatnya nggak diterima oleh Allah, nggak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini ngeri sekali. Jadi kalau kita nggak bersikap, ya kapan lagi? Ya, diam aja. Ini mohon maaf teman-teman dari Muhammadiyah, NU, MUI, teman-teman dari Forum Ukhuwah Islam yang sudah mulai bergerak. Dia semuanya, ayo bergerak seperti Muhammadiyah dan NU ini, luar biasa. Sudah mulai bersikap, bikin statement dan kita bikin protes, datangi kantor-kantor yang berwenang, baik itu aparatur negara, kepolisian maupun TNI maupun pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, datangi itu semua. Kalau enggak nanti setiap kecamatan kita akan ada toko outlet yang outlet yang menjual minuman laknat itu. Nah, artinya kalau genteng sudah mulai bocor, artinya genteng mulai bocor itu ya miras itu sudah mulai dijual, maka kebocoran itu kalau nggak segera ditambal dia akan kemana-mana. Dan kalau sudah kemana-mana, genteng rapuh, itu nanti rumah akan rusak. Maka kalau nggak mau negara ini rusak teman-teman ya, nggak mau bangsa kita ini rusak, masyarakat kita rusak, keluarga kita rusak ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, minimal bentengi diri sendiri dulu dan keluarga kita, masyarakat kita yang terkecil. Dan syukur-syukur teman-teman yang punya kekuasaan, yang punya jabatan membuat aturan, membuat powernya itu bermanfaat untuk menghentikan minuman laknat ini. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mohon maaf abang pernah baca di salah satu akun media sosial postingan tentang Muhammadiyah, NU dan MUI itu membuat sebuah statement bersama dan mendatangi aparatur negara untuk memprotes itu. Komen-komennya itu panas orang-orang yang mendukung peredaran miras. Jadi orang yang bahaya itu mabuk agama. Ya itu beneran apa cuma bazar doang? Dan itu enggak, itu beneran. Asli orangnya itu. Abang baca. Artinya, mohon maaf, ternyata memang banyak juga peminatnya. Wah iya bilang. Artinya, mohon maaf, negeri ini akan jadi apa 10 tahun ke depan ketika itu mulai dilegalkan? Iya. Akan jadi apa? Kemungkinan pemimpin-pemimpin kita, pemuda iya, ini ya. kemungkinan pemimpin-pemimpin kita ataupun wakil rakyat kita ataupun itu nanti DPR MPR kita, yang terjadi adalah orang-orang yang suka minum miras. Walhasil apa yang terjadi? Ya semuanya akan dibolehkan, judi, zina, karena itu satu paket. Iya. Wah ya betul. Terus gimana ini kita? Maka kita mengajak buat teman-teman semuanya, yuk bareng-bareng sadar bahwa ini di Jogja, kota pelajar saja sudah seperti ini. Jangan sampai nanti di kampung-kampung kalian, baik itu dari ujung Aceh tempat istri saya ini maupun sampai nanti Papua. Di Aceh ya. Ya, naudzubillah. Ya, semoga ya. Semoga enggak. Ya, karena kan Aceh bisa apa ketika pemerintah pusatnya nanti. Ya, dulu pernah juga viral di Aceh. Iya. Jadi oplosan yang di ulele itu pembawaannya itu dari Medan kalau nggak salah.
dibawa ke situ. Tapi alhamdulillahnya ya ketemu langsung Iya, alhamdulillah. ditangkap. Ya, gitu. semoga Bagusnya seperti ya, itu. semoga nanti daerah-daerah lain bisa menyusun perdanya seperti perda syariatnya Aceh ya, yang melarang miras. Ini bukan masalah Islam atau enggak Islam, ini bukan masalah muslim ataupun non muslim, Ini bukan masalah tetapi ini adalah agamanya masalah moral bangsa, Hmm. pendidikan anak-anak kita, generasi kita, keselamatan generasi muda lah. juga. Iya betul. Kita sebagai hari ini sudah jadi orang tua, Menjadi apa ya? Sebuah negara kalau udah mirasnya tersebar gitu, jadi kalau dilihat sama negara lainnya juga kita dianggap kayak Iya. negara lemah gitu ya. dan teman-teman kalau tahu ya, dulu pemerintah Amerika itu berapa tahun yang lalu ya, silam, nanti kita carikan data, itu mengharamkan miras, melarang peredaran miras secara ilegal, secara legal. Tetapi hari ini kenapa bisa berubah? Karena ya seperti itu, tidak ada orang yang memprotes tentang sehingga apa? Di sana terjadi banyak kriminalitas. Ya. Di negeri Kejahatan itu dimulai dari mirasnya Miras. itu ya, sumber Makanya daripada kejahatan. saya minjem istilahnya Bang Nabi, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jangan sampai negeri kita ini menjadi negeri yang melegalkan minuman setan ini, yang kemudian rijzun min amali syaitan ini menjadi budaya kita. Naudzubillah. Mungkin cukup segitu dulu ya teman-teman ya. Yang intinya itu jangan pernah berhenti bersuara untuk kebaikan. Dan share video ini, jangan lupa share video ini. Share video ini Karena ini supaya keresahan kita bersama. Nggak hanya saya, nggak hanya Zahra hanya istri kita, saya, tetapi tapi harusnya ini- kalian teman-teman yang peduli sama pendidikan, peduli sama generasi muda, peduli tentang masa depan bangsa ini. Ini bukan tentang kami, tapi ini tentang kita semuanya, tentang Indonesia, tentang bangsa kita. Maka share seluas-luasnya dan mari kita peduli. ya semoga video ini kalau bisa nyampe ke pemerintah ya. Ya, semoga teman-teman yang punya akses ke pemerintahan, tolong dengarkan. Kami cinta Indonesia, kami cinta tanah air kita ini, nggak mau negeri ini, bangsa ini rusak gara-gara kecerobohan kita menyikapi tentang miras ini. Ya, betul. Mungkin itu. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah atau menyinggung hati. Semoga video ini nyampe di kalian dan jangan lupa di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.